got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out, got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Dengan saya Arsyad, di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa bank lebih mementingkan kolaborasi daripada kompetisi. Untuk lebih jelasnya, let's go. Yang pertama adalah berbagai keperluan pelanggan, di mana semakin banyak pelanggan di suatu bank, maka akan semakin banyak keperluan yang diperlukan oleh pelanggan tersebut. Dengan berkolaborasi dengan pihak lain, bank dapat menyediakan beberapa produk dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang lain. Yang kedua adalah keperluan teknologi, di mana perkembangan teknologi dalam industri ini memerlukan berbagai kepakaran. Kolaborasi dengan syarikat teknologi atau fintech boleh membantu bank mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi terkini ke dalam kekhidmatan mereka. Yang ketiga adalah inovasi. Kerjasama dengan pemain lain dalam industri atau sektor lain boleh merangsang inovasi. Dengan mengembangkan kompetisi dan ide-ide baru, bank dapat menciptakan produk dan perkhidmatan yang lebih inovatif dan kompetitif. Jadi kolaborasi adalah cara untuk memperluas kemampuan bank dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan dalam persekitaran yang semakin kompleks dan juga berubah. Day 2. Perkenalkan, nama saya Denny Ricardo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi besar fintech pada identitas. Yang dimana identitas ini adalah bagian kunci dari infrastruktur global yang dapat menopang seluruh elemen dalam kehidupan keseharian kita. Adapun dengan adanya inovasi besar ini tidak hanya perubahan terjadi pada identitas, tapi perubahan juga terjadi pada konsep uang. Terutama ada yang namanya dompet digital. Adapun beberapa contoh inovasi besar pada fintech terkait dengan identitas sebagai berikut. Yang pertama, ada inovasi biometrik. Inovasi ini yaitu berupa penggunaan sidik jari, pemindahan wajah, dan juga pemindaian iris mata untuk autentikasi pengguna. Yang kedua, autentikasi dua faktor yang menggabungkan dua metode autentikasi yang berbeda, seperti menggabungkan kata sandi dan kode yang dikirimkan melalui sebuah pesan SMS. Yang ketiga, inovasi blockchain. Teknologi ini digunakan untuk menyimpan informasi identitas dengan aman dan memberikan penggunaan kontrol lebih besar atas data pribadi mereka. Yang keempat, yaitu tokenisasi. Inovasi ini menggantikan data sensitif seperti nomor kartu kredit dengan token unik yang sulit diuraikan sehingga dapat mengurangi resiko adanya peretasan. Yang kelima, ada inovasi kecerdasan buatan atau AI, yang dimana sistem ini dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pengguna dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau potensi kebocoran data. Dan yang keenam, ada Self-Sovereign Identity atau SSI yang memungkinkan individu untuk memiliki dan mengendalikan data identitas mereka sendiri yang dapat dibagikan dengan layanan fintech sesuai dengan kebutuhan. 2000 years later. Baik, selanjutnya membahas tentang desain UX. Dari definisinya sendiri, UX itu adalah pengalaman pengguna yang mencakup semua interaksi antara pengguna dengan layanannya, pengguna dengan perusahaannya, dan pengguna dengan jasanya ataupun produknya. Di mana tujuannya ini adalah meningkatkan kepuasan para pengguna. Adapun 7 pedoman yang telah terbukti membantu dalam merancang pengalaman keuangan sebagai berikut. Terima kasih. Pedoman yang pertama yaitu adalah investasikan dalam desain dari awal dan dari atas. Pedoman yang kedua yaitu harus memahami semua langkah dalam pengalaman end-to-end. Pedoman yang ketiga yaitu harus bisa memaksimalkan desain dan teknik. Pedoman yang keempat yaitu menggunakan desain untuk mempercepat pengambilan keputusan. Pedoman yang kelima, menghemat waktu pengembangan yang mahal. Pedoman yang keenam, bidik sederhanaan untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Dan pedoman yang ketujuh, menciptakan cara yang menarik untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Day 3. Baiklah, di sini kita akan mencoba menanyakan tentang fintech kepada kakak tingkat kita semester 5. Bagaimana tanggapan mereka? Let's go. Wah, ada nih. Ayo. Gimana bang? Dari semester berapa? Semester 5. Oh, semester 5. Oke, di sini saya ada pertanyaan untuk abang ya. Bagaimana pengaruh fintech ini di Eropa? Oh, Eropa fintech salah. ya.
Fintech ini pengusaha ilmuwan komputer, pembuat kode, investor, pemerintah, dan konsumen beralih ke inovasi fintech untuk mendorong penemuan kembali perbankan, keuangan, dan perdagangan. Di Inggris menyebutkan sebagai gerakan besar transformasi berbasis teknologi. Nah, jadi fintech di London itu dinobatkan sebagai fintech paling sukses di Eropa pada tahun 2015 dan berbasis sebagai contoh utama untuk pengembangan masa depan di sektor ini. Dan juga kedekatan dengan investor melalui sejumlah acara pitching dan matchmaking, acara media bundar yang diperkasai pemerintah. Yaitu kedekatan ini menciptakan efek berbagi pengetahuan dan jaringan alami. Nah, itu saja yang Jadi begitu ya. Coba abang jelaskan dikit tentang perjalanan fintech terintegrasi ekosistem Belanda. Baiklah, perjalanan. Jadi perjalanan menuju fintech terintegrasi Belanda itu pada tahun 2014 fintech di Belanda hampir tidak aktif seperti kebanyakan negara lain di Eropa. Hanya sekelompok kecil profesional keuangan yang terhubung secara internasional yang tahu tentang hal baru yang disebut fintech. Istilah yang digunakan di Silicon Valley, New York, dan London. Selanjutnya yaitu langkah pertama yang diambil. Pada awalnya fokus pada blogging paruh waktu, tetapi karena antusiasme meningkat dengan setiap wawancara dan diskusi tentang topik tersebut, sepertinya ada momentum untuk sesuatu yang lebih besar. Selanjutnya pilihan awal yaitu memanggil anggota pendiri, pendukung, dan mulai menetapkan tujuan menyusun organisasi. Selanjutnya yaitu menentukan model bisnis. Salah satu hal yang dipelajari bahwa meminta bayaran sukses per transaksi yang merupakan norma untuk kesepakatan M dan E, membuat sulit untuk menasihati orang secara objektif. Selanjutnya yaitu hubungan kepada pemerintah. Mengingat potensi tarikan yang mungkin dimiliki Holland Fintech pada perusahaan dari luar negeri dan kontribusinya terhadap ekosistem keuangan, kami mulai bekerjasama dengan pemerintah pada tahap yang sangat awal. Setelah saya dapatkan. Terima kasih Bang, memang sangat berkesan sekali jawaban Abang. Nah, itulah tadi guys penjelasan dari kakak tingkat kita semester 5. Bapak, Abang Haji Dede ya? Abang Haji Dede Saputra. Baik, kita akan menuju yang selanjutnya. Berikut ya. Bang, boleh berbincang sebentar? Boleh Bang. Abang siapa tadi? Budi Pramuja. Abang sekarang semester berapa? Semester 5 Bang. Mungkin bisa ada kamera sebentar Bang. Di sini Abang sudah belajar tentang fintech dulu? Udah. Abang tahu nggak tentang fintech yang ada di Singapura? Banyak tahu Bang, kita lagi belajar sih. Tepat sekali. Sini saya ingin menanyakan kenapa sih Singapura itu menjadi pusat fintech untuk di Asia Tenggara, Pak? Mungkin bisa dijelaskan dong pada teman kita? Dari banyak perspektif, Singapura dipandang sebagai contoh global untuk pembangunan luar biasa dan pertumbuhan yang tak tertandingi selama 50 tahun. Kemudian, internasional Singapura dibangun atas dasar negara yang stabil, kerangka peraturan yang ketat, dan prosedur administrasi yang efisien, sementara posisinya yang strategis menjadikan landasan peluncuran yang ideal untuk pembangunan regional ke negara-negara yang lebih besar dan berpenduduk padat seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Dan untuk driver fintech di Singapura dan ekosistem fintech di Singapura akan saya jelaskan di animasi berikut. Driver fintech di Singapura. Pendorong utama lain dari fintech di Singapura adalah lingkungan bisnis yang kondusif. Kewirausahaan dan inovasi sangat didukung oleh entitas terkait pemerintahan seperti Spring Singapore, International Enterprise Singapore, Singapore Economic Development Board, dan Infocom Development Authority of Singapore. Ada 4 kunci driver fintech di Singapura. Yang pertama, a clear vision. Yang kedua, the right talent. Yang ketiga, an innovative culture. Yang keempat, market opportunities. Ekosistem fintech di Singapura. Ekosistem fintech yang sukses dan berkembang umumnya dicirikan oleh adanya 3 elemen kunci. Yang pertama, startup dan pengusaha fintech. Yang kedua, modal investasi untuk mendanai pertumbuhan startup. Dan yang ketiga, komunitas terdidik dari mentor dan ahli. Peluang menarik lainnya untuk fintech di Singapura adalah menggunakan sinergi lintas sektor teknologi lainnya, karena fintech memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari setiap orang. Ada alasan bagus untuk mengintegrasikan solusi dengan sektor lain, seperti teknologi kesehatan,
teknologi pendidikan, dan kota cerdas. 6.5 hours later. Dan kesimpulannya, kenapa Singapura itu menjadi pusat fintech untuk Asia Tenggara? Karena melihat masa depan ini, tidak diragukan lagi bahwa Singapura akan terus memainkan peran utama sebagai pusat pengembangan fintech di kawasan ini. Singapura akan menjadi batu loncatan dari negara-negara ASEAN dan negara-negara Asia yang lebih luas lagi, yang mewakili kumpulan pertumbuhan yang tidak dapat dibandingkan. Perusahaan-perusahaan fintech di Singapura bersiap untuk melambung tinggi karena mereka mengatasi ladang ranjau tantangan yang belum terpetakan, sambil mengeksploitasi peluang yang mengintai untuk terus mencari dan menerapkan solusi fintech inovatif untuk membuat sistem keuangan yang lebih efisien.